Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala segenap pimpinan dan pengurus Pusat Studi Al-Qur'an, begitu juga pimpinan dan pengurus Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia yang kita muliakan, ya, Dr. Ahmad Ikhwani, Dr. Ahmad Baidi Hasbillah, dan semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para peserta diskusi yang semoga kita semua dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sebab hadirnya kita meskipun hanya secara online saja dalam acara diskusi ini sesuai dengan doa dan pengharapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan diantaranya oleh Imam At-Tirmizi dan juga oleh Imam Abi Dawud dari beberapa sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Mas'ud, ya, Mu'az bin Jabal, Jubair bin Mut'im, dan beberapa sahabat yang lain. Nabi SAW pernah berdoa, Naddarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu wa rubba hamilu fiqhin ila man huwa afqa minhu wa rubba hamilu fiqhin laisa bifaqih. Intinya adalah semoga Allah mencerahkan wajahnya seseorang yang mendengarkan dari kami sebuah hadis lalu ia menghafalnya, setelah itu ia kemudian menyampaikannya. Saya berterima kasih kepada panitia penyelenggara acara diskusi berikan kesempatan untuk ikut, ya, berbagi ilmu mengenai studi kritis hadis-hadis khilafah. Yang dimaksud dengan hadis-hadis khilafah dalam hal ini adalah hadis-hadis yang memuat kata khilafah dengan berbagai derivasinya dan juga hadis-hadis yang mengandung kata yang semakna atau yang sinonim dengan kata khilafah tersebut. Seperti misalnya yang sangat dekat yaitu kata imamah. Bapak Ibu Saudara yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berangkat dari firman Allah yang terdapat di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44 yang maknanya tadi sudah disinggung oleh moderator kita. Allah SWT berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad zikr, yaitu Al-Qur'an, agar menjadi penjelas manusia atau agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka mentafakkuri, memikirkannya. Ayat ini dijadikan dasar oleh Profesor Dr. Syekh Abu Muhammad Abdul Muhdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, ya, guru besar kita di Universitas Al-Azhar dalam bidang hadis, dalam kitab Al-Madkhal ila Sunnah An-Nabawiyah, Buhus fil Qadaya Al-Asasiyah Anis Sunnah An-Nabawiyah. Beliau menyatakan bahwa sunnah itu adalah al-bayan al-kamil lil Qur'anil Karim, penjelasan yang sempurna terhadap ayat Al-Qur'an. Begitu juga dikemukakan oleh Dr. Mustafa Sibaih dalam kitab Sunnah wa Makanatu Habit Tafsir. Kurang lebih hal yang sama, bahwasanya sunnah itulah yang menjadi penjelas yang paling sempurna terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itu ketika ingin mengkaji, ya, hadis Nabi SAW, maka tentu kita harus kembalikan lebih dahulu kepada ayat Al-Qur'an. Begitu juga sebaliknya, ketika mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, maka penjelasan yang paling pertama yang mestinya dikedepankan yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Karena itu saya ingin memulai dengan mengemukakan sekilas, ya,
wawasan Al-Quran tentang khilafah sebelum kita membuat komparasi dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sesungguhnya sudah dikemukakan oleh gurunda kita, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, dalam buku beliau, ya meskipun saya dapat baru beberapa hari yang lalu, Khilafah, Peran Manusia di Bumi, tapi juga sudah dikemukakan oleh beliau dalam buku Membumikan Al-Quran. Ada satu pembahasan yaitu penafsiran khalifah dengan metode tematik dan tersebar dalam berbagai bagian dari tafsir Al-Misbah. Beberapa hal yang bisa disimpulkan mengenai wawasan Al-Quran tentang khilafah. Satu, kata khilafah secara eksplisit tidak digunakan atau tidak disebut di dalam Al-Quran. Ya, kata khilafah. Meskipun demikian terdapat beberapa kosakata yang seakar dengan kata khilafah dan itu termuat di dalam Al-Quran. Yaitu khalifah, khulafa, dan khalaib. Yang dua-duanya ini adalah bentuk jamak dari kata khalifah. Selain itu juga ada kata yastakhlifannah. Yang kedua, kata khulafa menunjukkan kekuasaan politik untuk mengelola suatu wilayah tertentu. Ini berbeda dengan kata khalaif yang tidak menunjukkan makna kekuasaan politik dalam pengelolaan wilayah. Perbedaan yang lain, kata khulafa menunjukkan makna sekelompok orang yang menggantikan kaum sebelumnya yang saleh. Jadi yang digantikan itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Ya, penggantinya itu disebut dengan khulafa di dalam Al-Quran. Sedangkan khalaif menunjukkan makna yaitu sekelompok orang yang menggantikan kaum sebelumnya yang durhaka. Jadi kalau penguasa sebelumnya durhaka, maka penggantinya itu disebut dengan khalaif. Ya, karena mereka khalafu, mereka menyalahi, berbeda dengan yang sebelumnya. Beda dengan khulafa yang mengganti dan mereka itu wafaku sesuai dengan yang digantikannya. Kemudian yang keempat yang bisa kita serikan dari ayat Al-Quran, Al-Quran menggunakan kosakata lain yang semakna dengan khalifah seperti kata imam, dan ini dikemukakan oleh Bapak Profesor Quraish Shihab dalam artikel penafsiran khalifah dengan metode tematik pada buku Membumikan Al-Quran tersebut. Baik, kita masuk kepada kajian hadisnya. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam tadi hadis-hadis khilafah ini. Yang pertama itu pendekatan lafal, dan yang kedua yaitu pendekatan tema. Pendekatan lafal dengan menggunakan al-mu'jam al-mufahras, dengan menelusuri kata-kata khilafah dengan berbagai macam derivasinya. Kemudian pendekatan tema dengan menggunakan kitab Miftah Kunuz Sunnah. Ya. Dan juga secara langsung melihat kitab-kitab hadis, terutama 6 kitab-kitab sumber primer. Sejak awal saya ingin sampaikan ada yang menarik ketika kita membaca 6 kitab ya sumber hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, kemudian Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah. Ternyata tidak ada satupun dalam kitab-kitab hadis tersebut yang mencantumkan secara eksplisit kitab Al-Khilafah. Ya. Jadi itu tidak ada yang mencantumkan secara eksplisit kitab Al-Khilafah. Tapi istilah yang digunakan itu adalah ada 3 paling tidak. Misalnya di Muslim dan Abu Dawud itu yang dicantumkan adalah kitab Al-Imarah. Kitab Al-Imarah. Kemudian di Bukhari kitab Al-Ahkam, begitu juga di Ibnu Majah. Lalu di An-Nasai ini agak menarik, beliau membahas tentang hadis-hadis khilafah itu pada bab atau pada kitab Imamah. Ya, kitab Imamah. Di sini kita agak bisa sedikit memahami adanya kesan dari sebagian ulama kita tentang kesan tasyayyu pada diri An-Nasai itu. Tapi itu pembahasan lain. Jadi yang ingin saya sampaikan sejak awal bahwa di dalam 6 kitab sumber hadis tersebut tidak menggunakan secara eksplisit kata khilafah dalam pembahasan kitab Al-Khilafah, menggunakan kitab Imarah, Imamah dan Ahkam. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan pendekatan pertama ya, dengan berdasarkan lafal. Dengan menggunakan Mu'jam al-Mufahras, kita bisa menemukan bahwa di antara kosakata yang digunakan dalam kitab-kitab hadis itu adalah satu kata khalifah, kemudian khulafa, lalu kemudian
khilafah dan istakhlafah. Ini yang disebut di mu'jam. Meskipun nantinya setelah menelusuri secara langsung juga ternyata digunakan kata khalaif. Di sini sudah ada sedikit perbedaannya antara di Al-Quran dengan di hadis. Di Al-Quran itu tidak menyebutkan kata khilafah Quran, ya. Tapi di hadis kita akan banyak menjumpai penyebutan kata khilafah. Penting juga untuk difahami bahwa kajian Al-Quran dengan kajian hadis tentu ada perbedaannya. Paling tidak satu, bahwa di dalam hadis itu ada istilah periwayatan hadis secara makna. Ini kita tidak jumpai tentu di dalam Al-Quran. Sehingga ketika mengkaji Al-Quran sangat penting misalnya untuk mengkaji kosakata tersebut, berapa kali disebutkan, seperti yang sering digunakan oleh berunda kitab, proporsiap. Tapi yang seperti ini bukan berarti tidak penting, tapi tidak sebagaimana pentingnya dalam kajian Al-Quran dengan kajian hadis. Karena di hadis itu akan kita jumpai adanya periwayatan hadis secara mana. Kita tidak bisa memastikan bahwa memang kosakata itulah yang digunakan oleh Nabi SAW. Ini akan berbeda dengan Al-Quran. Sudah pasti bahwa kosakata itu adalah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya dari kosakata yang digunakan tadi, kata khalifah di dalam hadis. Paling tidak ada tiga makna yang bisa dijumpai. Satu, menunjukkan makna kebahasaan, ya, makna kebahasaan secara umum. Ya, misalnya dalam doa yang saya kira sangat populer lah bagi yang sering mengadakan perjalanan, bagi para pembimbing jamaah haji umrah kan, sering kita baca, Allahumma antas sahib fis safar wal khalifatu fil ahli. Jadi yang dimaksud khalifah di sini justru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah khalifah bagi orang yang bepergian. Jadi tentu yang dimaksud di sini adalah makna secara kebahasaan, makna secara kebahasaan. Di sini ada di dalam kitab Sahih Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan hadisnya sahih, ada di Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, kata khalifah dalam hadis itu menunjukkan makna yang bersifat khusus, tidak lagi umum secara kebahasaan tadi, tapi khusus, yaitu kepemimpinan secara politis atau kekuasaan. Ya, misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, yang berbunyi, An Ali bin Abi Thalib qala ya Ibn Zubair in sami'tu Rasulullah SAW yaqulu la yahillu lil khalifah mimma lillah illa qas'atani qas'atun ya'kuluha huwa wa ahluhu wa qas'atun yada'uha baina yadayin nas. Imam Ali berkata, wahai Ibn Zubair, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang khalifah dari harta Allah itu kecuali 2 mangkuk saja. 1 mangkuk untuk dia makan bersama keluarganya dan 1 mangkuk lagi untuk diberikan kepada manusia, kepada rakyatnya. Nah, di sini ada di kitab Ustadz Ahmad, dinilai oleh Syuaib Al-Arnaud sebagai hadis yang dhaif dari segi sanad, tapi disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya, meskipun demikian kita bisa menjumpai hadis lain yang sahih yang menggunakan kata khalifah. Misalnya di Sahih Muslim, idza bu'iya li khalifataini faqtulu al-akhira minhuma. Apabila dibayat 2 khalifah. Tentu kata khalifah dalam hadis ini bukan lagi makna yang bersifat umum, ya, tapi maknanya khusus, yaitu kepemimpinan politis atau yang mempunyai kekuasaan. Lalu yang ketiga dari kata khalifah dalam hadis, makna yang lebih spesifik lagi, yaitu seorang khalifah yang akan datang nanti di akhir zaman, yaitu Imam Al-Mahdi. Ya, misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sebagai hadis yang sahih ala syarti Muslim oleh Syuaib Al-Arnaud, yaitu hadis yang berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu ba'di khalifah. Akan datang setelahku seorang khalifah, yahsil mala hasyan, yang akan membagikan harta yang melimpah, yang banyak, wala ya'udduhu addan, dan tidak menghitungnya sama sekali. Jadi 3 poin ini paling tidak makna-makna kata khalifah yang bisa dijumpai di dalam hadis. Yang berikutnya, kedudukan khalifah. Ketika dikatakan khalifah dalam makna kebahasan sebagai niyabah, pengganti, ini menggantikan siapa? Ya, ada ulama kita menyatakan menggantikan Allah, khalifah Allah di muka bumi. Ya, khalifah Allah di muka bumi. Ini didasarkan diantaranya
pada hadis bunyi fa in ra'aita yauma idzin khalifatallahi fil ardi dan seterusnya. Jika engkau melihat suatu hari nanti khalifah Allah di muka bumi. Berarti khalifah itu maksudnya khalifahnya Allah. Tentu menggantikan Allah bukan karena ketidakmampuan Allah, tapi sebagai Allah memberikan penghormatan kepada manusia. Dan makna ini dipilih oleh Imam Az-Zujad, seorang ahli bahasa. Kemudian yang kedua, ada yang memahami khalifah itu khalifahnya Rasul. Khalifahnya Rasul. Ya, didasarkan kepada ucapan Abu Bakar Siddiq. Ya, ila li Abi Bakar. Dikatakan pada Abu Bakar, ya khalifat Allah, wahai khalifahnya Allah. Abu Bakar menolak panggilan itu. Beliau mengatakan, ana khalifat. Saya bukan khalifahnya Allah, tapi saya ini khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya hadis ini dinilai sebagai hadis yang munqati. Ya, ada di Musnad Ahmad karena Ibnu Abi Mulaika yang menyandarkan hadis tersebut pada Abu Bakar Siddiq itu tidak berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, khalifah dari khalifah sebelumnya. Kalau misalnya Ali, dia khalifahnya Utsman, Utsman khalifahnya Umar, Umar khalifahnya Abu Bakar Siddiq. Jadi misalnya Umar bin Khattab itu lebih menyukai untuk dipanggil sebagai Amirul Mukminin, ya, daripada beliau dipanggil sebagai khalifat Rasulullah, khalifahnya Rasul. Yang keempat, ada ulama yang memaknai bahwa khalifah itu adalah khalifah dari umat. Apalagi kalau kita melihat misalnya hadis-hadis yang berbicara tentang imam yang saya sampaikan di awal tadi, selain bang khalifah. Seseorang itu sah menjadi khalifah ketika ia mendapatkan baiat dari umat. Berarti khalifah itu adalah perwakilan dari umat. Nah, ini pendapat yang keempat. Yang berikutnya, kosakata yang kedua yaitu khulafa. Tadi sudah khalifah, pindah kepada kata khulafa dalam hadis. Hadis yang pertama saya kira ini sangat populer ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Hadisnya hasan sahih menurut Imam At-Tirmidzi. Saya bacakan penggalannya yang diberikan tadi. Nabi SAW bersabda, ya, fa'alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Itu ada kata khulafa. Ya. Kemudian hadis yang kedua, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu diurus. Urusan mereka itu oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Setiap kali seorang nabi itu wafat, diganti oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Tapi tidak ada nabi setelahku. Wa satakunu khulafa. Maka yang akan datang itu adalah para khulafa. Itu jumlahnya banyak. Nah, kalau kita kembalikan tadi ke penggunaan makna kata di dalam Al-Quran, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Quraisyihad, nah ini sangat bisa kita pahami bahwa Rasulullah menggunakan kata khulafa itu untuk menunjukkan bahwa yang digantikan sebelumnya itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Ya, beda dengan kata khalaib. Kata khalaib juga ada di hadis. Nah, ini saya kata khalaib dalam hadis, ya, yang ternyata hadis ini dinilai oleh Al-Khatib Al-Baghdadi sebagai hadis yang mungkar, hadis yang lemah. Punya beberapa jalur, tapi jalurnya itu kulluha da'ifah. Jalurnya ya, kita merasa nyaman bahwa ya yang kemungkinan besar digunakan oleh Nabi SAW itu adalah kata khulafa, bukan kata khalaif. Karena khalaif itu tadi mengandung makna mengganti kaum sebelumnya yang durhaka, yang kafir, tidak beriman. Sementara khulafa mengganti yang sebelumnya memang baik. Orang baik kan oleh orang yang baik juga. Kemudian kata istikhlaf. Nah, kata-kata ini kan juga sering dikutip ya. Janji Allah untuk memberikan kekuasaan kepada orang yang beriman. Kalau kita telusuri hadis-hadis, maka kata istikhlaf ini digunakan dengan dua makna. Makna umum dan makna khusus. Ya, yang bersifat umum misalnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Semua rawinya sikah, ya, kecuali Ali bin Sa'id, ya, tapi beliau pun tidak jatuh sebagai orang yang lemah. Jadi hadisnya hasan. Nabi SAW pernah menunjuk Ali untuk menggantikan beliau ketika Rasulullah berangkat dalam peperangan Tabuk. Ya, Inna Rasulullah SAW hina kharaja fi ghazwati Tabuk istahlaf Aliyan.
Ketika Rasulullah keluar dalam peperangan Tabuk, maka beliau menunjuk Ali sebagai penggantinya. Tentu yang dimaksud di sini adalah makna yang bersifat umum. Ya. Tapi ada juga kata istihlaf yang maknanya khusus. Ya, misalnya di riwayat Muslim dari Ibnu Umar, ya, qala Umar pernah berkata, illa astahlif, jika saya tidak menunjuk pengganti yang beliau maksud itu adalah pengganti dalam sebagai penguasa yang memiliki kekuasaan politis, ya. Fa inna Rasulullah SAW lam yastahlif, karena Rasulullah pun juga tidak menunjuk pengganti. Wa in astahlif, tapi kalaupun saya menunjuk pengganti, saya juga tidak salah. Fa inna Abu Bakar qad istakhlafa, karena Abu Bakar juga telah menunjuk pengganti. Jadi kesimpulannya bahwa kata ini digunakan dengan makna yang umum dan juga makna yang khusus di dalam hadis. Kemudian yang berikutnya, ya, kata khilafah di dalam hadis. Ada dua hadis yang saya cantumkan di sini. Yang pertama ini barangkali di sini sangat populer, ya, panjang hadisnya. Ya, intinya ada 5 fase yang akan dilewati nanti umat, mulai dari fase kenabian, kemudian setelah itu khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian mulkan adha, mulkan jabariyah, lalu kembali lagi kepada fase kenabian. Cukup beragam tanggapan para ulama kita mengenai status hadis ini. Al-Arnaud menyatakan hadisnya hasan, tapi saya pribadi cenderung kepada pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Salahuddin Al-Idlibi. Beliau mengkaji hadis ini sangat detail, dan beliau ini sangat terkenal lah bagi para penggiat hadis di Indonesia. Ada buku beliau yang sering dijadikan rujukan, Manhaj Naqdil Matan Inda Ulama'il Hadis Nabawi, metode kritik matan di kalangan para ulama hadis. Beliau meneliti, ya, 3 rawi a'la terhadap hadis ini, Abu Ubaidah, Abdullah bin Abbas, Huzaifah, di berbagai kitab-kitab hadis, dan kesimpulan yang beliau sampaikan adalah seperti yang nampak di layar ini. Beliau menyatakan, inna hadzal hadis bi faqaratihi tsalas al-awwal, sesungguhnya hadis ini dengan 3 penggalan awalnya, kalau dianggap 5 penggalan hadis itu, 3 penggalan awalnya, takunun nubuwatu fikum masyaallahu an takun. Kemudian summa yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha, summa takunu khilafa ala minhajin nubuwah, fa takunu masyaallah an takun, dan seterusnya. Menurut beliau 3 penggalan awal itu sahih bituruqihi, dan didukung oleh hadis-hadis yang lain. Tapi riwayat yang kedua, artinya penggalan yang berikutnya itu tentang mulkan jabariyah, menurut beliau itu riwayatnya dhaifah, riwayatnya lemah. Dan penggalan yang terakhir, summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah, menurut beliau yajibu ayu tawaqqaf fihi, wajib bagi kita untuk tawakuf, menangguhkannya, bisa babi syak fi ma'rifati hali ahdi ruwatis sanadi wa tafarrudihi biha, karena adanya syak, keraguan dalam penilaian terhadap salah seorang periwayatnya. Artinya apa? Kalau kita melihat pandangan beliau ini, bahwa istilah khilafah ala minhajin nubuwah, kalau melihat pandangan beliau itu sahih, meskipun beliau meragukan bagian akhirnya akan kembalinya. Ya, dengan demikian, bahwa istilah khilafah ala minhajin nubuwah itu memang istilah yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan satu kepemimpinan yang khas, ya, bagi umat Islam, bukan semua kepemimpinan. Itu diantaranya yang bisa. Kemudian yang berikutnya, hadis yang kedua, al-khilafatu fi Quraisy, ya, wal hukmu fil ansar wad da'watu fil habasyah wal hijrah fil muslimina wal muhajirin. Ini juga menggunakan kata khilafah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad tapi dinilai dhaif oleh Syuaib Al-Arnaud. Tapi ada hadis yang kedua yang maknanya kurang lebih sama, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hanya tidak menggunakan kata khilafah tapi khalifah, ya. Beliau menyatakan inna hadzal amr la yanqadi hatta yamdiya fihim 12 khalifah. Ya, di ujung hadis kulluhum min Quraisy. Kulluhum min Quraisy. Nah, itu satu pendekatan lafaz. Saya agak cepatnya, mohon maaf, ini mungkin agak sudah lewat dunia. Pendekatan makna, ya. Pendekatan makna. Ada 2 kata paling tidak yang dipandang sinonim, yaitu kata imam. Nah, ini banyak digunakan di dalam hadis. Wa innamal imamu junnah yuqatalu min wara'i wa yuttaqad fa in amara bi taqwallahi wa adala fa inna lahu bidzalika ajr. Terusnya bisa dibaca saya kira. Kemudian kata yang kedua itu kata amir. Kata amir. Nah, hanya saja kata amir ini lebih umum sifatnya dibandingkan dengan khilafah.
Ya, jadi sifatnya lebih umum. Bisa untuk amirul jais, pemimpin tentara dan sebagainya. Dari sini wajar ya ketika kita ingat itu terjadi perdebatan antara sahabat Muhajir dengan Ansar sampai terlontar ucapan dari sahabat Ansar, minna amir wa minkum amir. Mereka tidak mengatakan minna khalifah wa minkum khalifah. Dari kami ada khalifah, dari kalian ada khalifah. Tapi ini disampaikan minna amir wa minkum amir. Asumsi saya karena sahabat memahami benar bahwa khalifah bagi kaum muslimin itu mestilah tunggal. Jadi tidak terlontar itu dari kami ada khalifah, dari kalian ada khalifah. Nah ini tidak bisa diskusikan lebih jauh lagi. Sebagai kesimpulan awal, ya, satu, kata khilafah dalam hadis dengan berbagai derivasinya digunakan dengan dua makna. Satu makna bahasa itu istibdal, taghyir, dan niyabah. Tapi juga digunakan dalam makna yang spesifik, yaitu kekuasaan politik. Bahkan dia menunjukkan kekuasaan politik yang sifat khusus. Kemudian yang kedua, penggunaan kata khulafa dalam hadis selaras dengan penggunaan kata khulafa di dalam Al-Quran, yaitu menunjukkan sekelompok orang yang menggantikan kaum sebelumnya yang soleh. Dan yang ketiga, penggunaan kata khilafah di dalam hadis dan kosakata lain yang semakna dengannya menunjukkan satu sistem pemerintahan yang khas bagi umat Islam. Barangkali itu pengantar awal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Maaf atas kelebihan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.